Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Nibaho dengan nomor 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pada pembelajaran mesin, yakni tentang support vector machine. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan pengklasifikasian dengan algoritma SVM. Dan di sini juga kita mau melihat pengaruh dari parameter yang kita gunakan untuk membuat sebuah model dengan hasil hasil klasifikasi yang akan dihasilkan. Nah, yang pertama itu kita membuat model prediksi dengan nilai default, kemudian kita mau merubah beberapa nilai parameter dan mengobservasi hasil prediksinya. Nah, berikut ini adalah eh, code-nya. Jadi, yang pertama itu di sini kita melakukan load dataset. Nah, yang pertama kita import. Untuk import ini kita menggunakan tiga library utama dalam Python, ya, yaitu NumPy, Panda, dan Matplotlib. Nah, NumPy kita gunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan manipulasi array secara efisien. Kemudian Panda kita gunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel yang sangat berguna dalam proses pengolahan data. Kemudian untuk Matplotlib itu kita gunakan untuk berbagai jenis grafik dan visualisasi data sehingga hasil analisisnya itu dapat ditampilkan secara lebih informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada untuk membaca datasetnya. Nah, di sini kita membaca datasetnya itu dari file iris.csv menggunakan fungsi read dan dari library Panda. Kemudian kita simpan dalam variabel df dalam bentuk data frame. Nah, untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut, kita gunakan fungsi dfHead yang dimana datanya akan ditampilkan berisi informasi mengenai bunga iris yang terdiri dari beberapa kolom yakni ID, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga spesies. Nah, 5 enter pertama di sini menunjukkan bahwa datasetnya itu akan mencatat ukuran sepal dan petal dari iris, kemudian dengan jenis spesiesnya. Dan di sini di dalam contoh awalnya ini kita menggunakan iris setosa. Kemudian di sini ada DF info. Nah, untuk DF info di sini kita mau menampilkan informasi umum mengenai struktur dataset berdasarkan hasil outputnya yang terdiri dari 150 entry dengan eh, indeks dari 0 hingga 149. Nah, di sini terdapat 6 kolom yakni ID, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Nah, seluruh kolomnya itu tidak memiliki data yang hilang dan ditunjukkan dengan jumlah non-null yang sama dengan jumlah entry-nya. Kemudian tipe data yang kita gunakan di sini meliputi integer 64 untuk kolom ID, float 64 untuk keempat kolom, pengukuran yakni sepal dan petal, serta objek untuk kolom spesies yang berisikan data kategori. Selanjutnya di sini ada PD unique. Nah, untuk PD unique di sini kita gunakan untuk menampilkan semua nilai unik atau kategori yang berbeda yang terdapat dalam kolom spesies pada dataset. Kemudian hasil yang diperoleh akan menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis spesies bunga iris dalam dataset ini, yakni iris setosa, iris versicolor, dan iris virginea. Kemudian di sini setelah kita menjalankan code-nya eh, akan ditampilkan hasil yakni terdapat 150 baris dan 16 kolom. Kemudian atribut spesies adalah kolom target yang nantinya akan merubah nilainya menjadi bentuk integer 64 untuk menghindari error dalam membangun model SVM-nya. Kemudian kita lanjut untuk preparing dataset. Nah, di sini kita mau preparing dataset. Untuk preparing dataset ini pertama-tama kita melakukan label encoder terhadap kolom spesies untuk mengkonversi nilai variabel menjadi integer 64. Setelah itu kita akan melakukan splitting data menjadi 80-20, yakni 80% untuk train dan 20% untuk test. Nah, untuk yang pertama ini untuk label encodernya di sini kita mau melakukan proses label encoding terhadap kolom spesies menggunakan label encoder dari library learn
preprocessing. Kemudian proses ini di sini bertujuan untuk mengubah data kategori berupa nama spesies menjadi format numerik agar dapat digunakan dalam proses analisis atau pelatihan model machine learning. Nah, hasil konversinya itu akan menunjukkan bahwa iris setosa dikodekan menjadi 0, iris vertikaler menjadi 1, dan iris virginica menjadi 2. Nah, nilai-nilai tersebut akan kita simpan ke dalam kolom spesies pada dataset dalam bentuk angka. Kemudian untuk DF head di sini eh, kita eh, gunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Dan di sini hasilnya menunjukkan bahwa kolom spesies itu berisi data berupa nama spesies, bunga telah dikonversi menjadi nilai numerik. Nah, kelima baris awal memiliki nilai 0 pada kolom spesies yang sesuai dengan hasil encoding untuk spesies Erythrosa. Nah, perubahan di sini akan menunjukkan bahwa data kini telah berada dalam format numerik yang lebih sesuai untuk keperluan analisis statistik maupun pemodelan dengan algoritma machine learning. Kemudian untuk selanjutnya yakni import train test split. Nah, di sini kita melakukan proses pemisahan data menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train test dari library Sklearn Model Selection. Kemudian di sini kolom ID sebelumnya sudah dihapus dari dataset karena tidak berkontribusi terhadap proses klasifikasi. Dan di sini juga ada variabel X yang berisikan data fitur yang dipanjang dan lebar, sepal serta pental. Kemudian datanya itu berisi label atau target kolom spesies yang telah dikonversi dalam bentuk numerik. Kemudian datanya akan dibagi dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing, serta di sini kita menggunakan random state sama dengan 0 yang akan memastikan bahwa hasil pembagiannya akan tetap konsisten. Nah, hasilnya itu Xtrend dan Ytrend akan memiliki 120 data, kemudian Xtest dan Ytest akan memiliki 30 data. Kemudian kita lanjut ke bagian prediksi dengan nilai parameter default. Nah, di bagian default parameter. Nah, di sini parameter yang bakal kita observasi adalah C, yakni nilai margin, gamma, kernel, degree, dan coefficient. Nah, di sini untuk nilai default dari parameter itu C-nya 1, kernel RBF, degree-nya 3, gamanya scale. Nah, untuk default parameter di sini, nah, kita mau melakukan pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dari library Sklearn SVM dengan parameter default yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian modelnya akan dilatih menggunakan data latih Xtrend dan Ytrend dengan performa validasi yang akan diukur dengan cross validation sebanyak 3 lipatan. Kemudian di sini hasilnya akan menunjukkan bahwa rata-rata akurasi pada data latih adalah 94,17%, sedangkan akurasi pada data uji mencapai 100%, meskipun muncul peringatan atau data conversion warning karena Ytrend berbentuk kolom vektor 2 dimensi. Nah, hal ini tidak akan mempengaruhi hasil pelatihan secara signifikan. Kemudian kita masuk ke regularization parameter di sini. Nah, di sini semakin besar nilai C yang kita masukkan, semakin kecil pula nilai margin, namun dengan hasil misklasifikasi yang lebih kecil. Nah, sebaliknya jika kita masukkan nilai C yang lebih kecil, maka akan semakin besar margin yang kita dapat, namun dengan kemungkinan misklasifikasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai C yang lebih besar. Nah, di sini kita menggunakan fungsi visualisasi SVM untuk mengklasifikasikan model SVM dengan kernel linear pada 2 kelas spesies bunga, yakni Erythrosa dan versicolor. Eh, Kemudian visualisasinya ini akan menggunakan 2 fitur, yakni panjang dan lebar petal untuk memudahkan representasi 2 dimensi. Kemudian SVM dilatih dengan parameter C yang kita sesuaikan dan decision boundary dengan support vector yang ditampilkan pada grafik. Nah, di sini garis keputusannya akan digambarkan bersama dengan margin serta titik support vector akan diberikan penekanan khusus. Selanjutnya di bagian ini, di bagian ini kita menunjukkan parameter
pengaruh parameter C dalam algoritma SVM dengan kernel linear terhadap margin dan pemilihan support vector pada data iris. Nah, 4 subplot memperlihatkan bahwa hasil klasifikasi dengan nilai C yang berbeda. Meskipun akurasi modelnya tetap sempurna, eh, di sini nilai nilai C itu semakin kecil dan margin yang dihasilkan semakin lebar dan lebih toleran terhadap kesalahan, sehingga lebih banyak data yang menjadi support vector. Nah, sebaliknya dengan nilai C yang besar, misalnya 10, margin menjadi lebih sempit dan model berusaha memisahkan kelas dengan lebih ketat sehingga hanya beberapa titik yang menjadi support vector. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa C itu mengontrol keseimbangan antara margin lebar dan penalti terhadap kesalahan klasifikasi. Kemudian kita lanjut ke bagian kernel. Nah, di sini, nah, kita lanjut untuk kernel. Di sini kernel itu merupakan fungsi matematik yang mengambil data dan merubahnya menjadi bentuk baru. Nah, untuk mesh grid ini kita gunakan untuk membuat grid dua dimensi dari dua vektor satu dimensi yang berguna dalam visualisasi area keputusan. Nah, fungsi ini akan menerima dua array satu dimensi yakni X dan Y serta parameter H sebagai resolusi grid. Nah, di sini pertama fungsinya akan menentukan rentang nilai X dan Y dengan sedikit batas tambahan agar grafiknya nggak terlalu mepet. Kemudian di sini ada NP-mesh grid yang akan membentuk dua array yang merepresentasikan koordinat seluruh titik dalam bidang dua dimensi. Kemudian grid ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi dan akan menggambarkan garis batas keputusan secara halus dan menyeluruh. Kemudian ada di sini depth contour. Nah, untuk depth contour di sini kita mau menggambarkan area klasifikasi dari model klasifikasi pada bidang dua dimensi. Nah, fungsi ini akan menerima parameter AX, CLF, serta FX dan Y, di mana itu merupakan grade koordinat dari hasil mesh grade-nya. Kemudian fungsi ini akan menggabungkan x, x, dan y menjadi pasangan koordinat dan memprediksi kelas dari setiap titik tersebut menggunakan CLF. Kemudian nanti hasil prediksinya akan dibentuk ke dalam bentuk grid dan divisualisasikan menggunakan kontur yang akan mewarnai area sesuai kelas yang diprediksi. Kemudian selanjutnya yang di bagian ini eh, kita mau memvisualisasikan hasil SVM dengan berbagai jenis kernel pada dua fitur pertama dataset, yaitu sepal length dan sepal width. Nah, fungsi ini akan menerima parameter seperti jenis kernel, parameter regulasi, derajat polinomial, dan parameter gamma. Dan di sini SVM-nya itu dibentuk menggunakan dua parameter tersebut kemudian akan dilatihkan pada data. Dan di sini juga ada fungsi yang membentuk grid dua dimensi menggunakan mesh grid untuk menghasilkan prediksi seluruh area dan memvisualisasikan daerah klasifikasi menggunakan kontur. Selanjutnya di bagian visualisasi small kernel. Nah, di sini kita memvisualisasikan SVM dengan 4 jenis kernel. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi visualis kernel, di mana setiap kernelnya akan diterapkan pada dua fitur pertama pada dataset, yakni sepal width dan sepal length. Dan hasil klasifikasinya akan ditampilkan dalam bentuk batas keputusan pada subplot yang terpisah. Nah, skor akurasi dari masing-masing model juga akan ditampilkan pada judul grafik. Nah, visualisasi ini mau membantu user untuk membandingkan efektivitas setiap jenis kernel dalam memisahkan kelas pada target data, di mana terlihat bahwa kernel linear, polinomial, dan RBF memberikan hasil klasifikasi yang baik, sedangkan kernel sigmoid memiliki performa yang lebih rendah. Selanjutnya kita lanjut pada degree. Nah, untuk degree di sini kita memvisualisasikan pengaruh parameter degree pada kernel polinomial terhadap hasil klasifikasi SVM. Di sini kita juga menggunakan visualis kernel dengan model SVM yang dibangun dengan kernel poly dan variasi derajat polinomial sebesar 1, 3, 5, dan 7. Nah, setiap hasil modelnya akan ditampilkan dalam subplot yang berbeda dan menunjukkan bagaimana membentuk batas keputusan berubah sesuai dengan nilai degree-nya. Kemudian untuk tujuan visualisasi ini sendiri yakni untuk mengamati kompleksitas model
Di mana semakin tinggi degree, maka batas keputusannya akan semakin melengkung dan kompleks, yang akan meningkatkan kemampuan klasifikasi terhadap data non-linear, tetapi juga berpotensi menyebabkan overfitting. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian gamma. Nah, untuk di bagian gamma di sini, kita memvisualisasikan pengaruh nilai parameter gamma pada kernel radial basis function dalam model SVM. Nah, di sini kita menggunakan fungsi visualis kernel dengan 4 model SVM yang dibuat menggunakan nilai gamma yang berbeda, yakni 0,01, 0,1, 10, dan 500, di mana setiap hasil klasifikasi akan divisualisasikan pada subplot yang terpisah yang menunjukkan perubahan bentuk dan ketelitian pada batas keputusan. Nilai gamma yang kecil akan menghasilkan batas keputusan yang lebih halus dan umum, sementara nilai gamma yang besar membuat model sangat sensitif terhadap data pelatihan yang akan menyebabkan overfitting. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian conclusion. Nah, di sini kita membangun SVM dengan kernel polinomial menggunakan pustaka skitlearn dengan parameter C10, degree 3, dan gamma 10, di mana akan mengontrol kompleksitas model dan bentuk fungsi keputusan. Kemudian modelnya akan dilatih menggunakan data pelatihan X-Trend dan Y-Trend dan digunakan untuk memprediksi label pada data uji X-Test. Kemudian yang selanjutnya, di bagian ini, kita mau mengevaluasi performa model SVM yang telah kita buat dengan menghitung akurasinya. Nah, fungsi akurasi skor dari modul ini akan membandingkan label sebenarnya dari data uji, yakni YTS, dengan hasil prediksi model, yakni prediksi. Kemudian nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 0,9333 atau sekitar 93,33% yang menunjukkan bahwa model berhasil dengan mengklasifikasikan data uji dengan sangat baik, yaitu sekitar 93 dari 100 prediksi sesuai dengan label sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tugas, di mana kita diminta untuk melakukan prediksi dengan berbagai nilai parameter berbeda dan mencari hasil akurasi terbaik yang bisa didapatkan. Nah, di sini saya sudah membuat untuk bagian tugas di bagian ini. Nah, di sini eh, eh, model support vector machine-nya mencapai akurasi 100% dalam melakukan klasifikasi terhadap dua kelas pada dataset iris, yakni setosa dan versicolor, menggunakan dua fitur pertama, yakni sepal length dan sepal width. Nah, model di sini akan dilatih menggunakan kernel polinomial dengan parameter C sama dengan 1000, degree 5, dan gamma auto, serta akan dibagi menggunakan train test split dengan rasio 80-20. Nah, hasil ini akan menunjukkan bahwa kombinasi parameter tersebut akan mampu memisahkan kedua kelas secara sempurna pada data tesnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.